materi kita pada sore hari ini sebenarnya bukan materi sih, berbagi gitu. Nanti juga mudah-mudahan ada diskusi dengan kawan-kawan soal apa sih, apa ya, berbagi gitu tentang desain grafis. Nah, barangkali di sini ada kawan-kawan yang juga sudah berpengalaman untuk di bidang desain grafis, bahkan barangkali profesional. Oke. Nah, caranya gimana nih? Oke. Pertama, kita mengenal ada yang namanya desain grafis gitu. Desain grafis. Nah, pertama apa sih itu desain grafis? Kenapa sih kawan-kawan punya keinginan untuk belajar desain grafis gitu? Nah, kawan-kawan mungkin punya beberapa alasan ya kalau kita melihat untuk akhir-akhir ini di masa industri 4.0, di masa pandemi dan sebagainya, kita melihat bahwa desain grafis ini merupakan bagian yang penting. Bagian yang penting bagaimana kita ingin menyampaikan opini-opini atau pikiran-pikiran kita kepada masyarakat banyak. Nah, termasuk juga bagaimana kita mungkin melakukan marketing, bagaimana kita untuk melakukan kampanye terhadap ide-ide, bagaimana kita menyampaikan, misal ada event seperti event yang sekarang ini kan kawan-kawan butuh ada namanya desain grafis, baik itu berupa foto ataupun berupa video. Nah, apalagi kan di masa pandemi sekarang ini kita nggak bisa lagi kayak dulu kita nggak bisa lagi seperti dahulu mungkin menyampaikannya melalui mulut ke mulut saja gitu. Tetapi kita benar-benar butuh yang namanya media digital, terutama dalam desain grafis ini media digital untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada publik seperti itu. Nah, dengan adanya desain grafis yang baik, kita harapkan audiens kita gitu, audiens kita itu bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan senang hati. Nah, jadi ketika kita punya desain grafis yang bagus, audiens kita itu akan menerima apa yang kita sampaikan dengan senang hati. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan desain grafis? Nah, apa sih yang dimaksud dengan desain grafis? Nah, ini saya kutip dari Wikipedia. Soalnya saya juga nggak tahu ya dari mana bisa memperoleh definisi secara saklek gitu, itu dari mana. Saya ambil dari Wikipedia. Katanya desain grafis adalah sebuah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk mencapai persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat sendiri, kenapa sih kita melakukan desain grafis, kenapa sih nggak dikirim bacaan aja gitu. Nah, karena desain grafis ini akan membantu kita untuk berkomunikasi, akan membantu kita untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, misal kalau kawan-kawan mengirim apa istilahnya, mengirim event di DAD gitu, membagikan informasi tentang DAD. Kawan-kawan kirimkan berupa teks polos gitu ke adik-adik gitu. Cuma teks polos seperti undangan di kertas putih gitu ke adik-adiknya berupa bacaan. Barangkali adik-adiknya itu bakal ngebaca di scroll gitu, ini apa sih cuma teks doang gitu, ini kayak spam gitu, gak ada yang menarik gitu. Nah, tetapi kalau kawan-kawan mengirimkan poster gitu, atau barangkali yang lebih bagusnya itu semacam video ya, adik-adik itu bakal mendapatkan gambaran yang lebih menarik gitu. Oh, di sini ada poster gitu, di dalam poster itu ada berbagai warna, ada berbagai elemen, barangkali juga ada berbagai foto yang kemudian adik-adik itu punya gambar, oh ternyata adik-adik itu menyenangkan gitu, atau oh ternyata adik-adik itu bisa saya mendapatkan adik-adik itu bisa membantu saya untuk mendapatkan teman-teman gitu, atau misal adik-adik itu bagus. Nah, seperti jadi ada semacam persepsi yang kemudian disampaikan atau yang diterima oleh audiens terhadap apa yang mau kita berikan. Jadi bukan cuma sekedar informasi, besok ada adik-adik loh gitu. Nah, tapi ada semacam hal lain yang membuat apa yang kita sampaikan itu menarik. Nah, seperti itu. Nah,
oleh sebab itu, karena desain grafis ini merupakan salah satu sarana komunikasi, kita cobalah merancang gitu, bagaimana kita komunikasinya itu tepat sasaran. Bagaimana kemudian kita menyampaikan pesan kita itu tidak kemudian mispersepsi. Desain. Free. Mantap. Oke. IMM, IGM. Barangkali Mas Bagas bisa di mute dulu ya ini. Pria apa namanya mikrofonnya seperti itu. Nah, jadi intinya desain grafis ini merupakan sebuah alat komunikasi, dan bagaimana kemudian ketika kita melakukan desain grafis, bagaimana kemudian kita menjadikan desain yang kita buat atau karya-karya digital yang kita buat itu menyampaikan pesan kita secara tepat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara desain grafis, nah grafis itu secara umum kita bisa melakukan dengan apa ya istilahnya? Ada 2 tipe gitu desain grafis. Nah, desain grafis itu bisa kawan-kawan lakukan dengan apa istilahnya? Desain grafis itu ada 2, menggunakan bitmap dan bisa menggunakan vektor gitu. Nah, kalau kawan-kawan yang dari apa namanya? Dari kawan-kawan sains, kawan-kawan matematika, eksakta dan sebagainya barangkali sudah paham ya apa yang disebut sebagai vektor. Nah, pasti sudah belajar yang namanya apa namanya? Kalkulus vektor, vektor yang AX lalalala gitu. Seperti yang rumus-rumus itu gitu. Nah, nanti dari persamaan-persamaan itu kan bisa membuat kurva-kurva, bisa membuat luasan area. Nah, jadi ketika kita bekerja dengan menggunakan vektor, maka komputer itu akan menggunakan angka-angka tersebut untuk menghasilkan gambar-gambar yang kita inginkan. Nah, kemudian ada juga yang namanya bitmap. Nah, bitmap ini adalah proses desain grafis dengan menggunakan peta karakter gitu. Jadi jadi ketika kita mengolah desain grafis dengan menggunakan bitmap, nanti kita akan bermain dengan memanipulasi masing-masing pixel yang ada di dalam file tersebut. Sedangkan kalau di dalam vektor nanti kita akan bermain dengan kurva-kurva gitu atau persamaan-persamaan gitu. Cuman kawan-kawan jangan khawatir, kita sama sekali tidak ada matematikanya di sini. Kita cuma benar-benar alat kuantitatif ini atau alat komputer, alat matematika ini kita akan bisa lakukan, kita akan bisa eksplorasi dengan menggunakan tools-tools kreatif seperti itu. Jadi cuma sekedar menggunakan mouse atau mungkin barangkali kawan-kawan yang punya modal lebih itu dengan menggunakan pen tab gitu. Nah, untuk desain grafis menggunakan bitmap itu yang saya tahu, mungkin ada kawan-kawan yang lain yang mau menambahkan, itu bisa kita ya aplikasinya itu biasanya menggunakan Photoshop atau GIMP gitu. Nah, kalau jadi biasanya gambar-gambar desain grafis dengan menggunakan bitmap itu digunakan untuk memodifikasi sebuah foto. Nah, misal spoiler. Nah, misal ini ada ini. Nah, kita ingin membuat sebuah foto yang unik. Nah, jadi kan seperti gambar yang saya tayangkan di dalam layar ini ya. Objek seperti ini kan atau gambar seperti ini kan kita tidak bisa peroleh ya dengan menggunakan foto langsung gitu. Kita nggak bisa, gambar yang di dalam ini itu bukan hal yang beneran terjadi gitu. Tapi gambar yang kita peroleh di foto ini adalah kumpulan dari beberapa gambar-gambar yang disatukan. Misal ada foto buku, kemudian foto buku itu ditempel dengan foto lampu, kemudian ditempel dengan foto orang, kemudian ditempel dengan foto alam. Nah, jadi tempelan-tempelan ini kemudian akan menjadi sebuah karya yang baru seperti itu, atau sebuah karya yang unik gitu. Nah, kalau kawan-kawan ingin menghasilkan sebuah foto serupa yang seperti ini, nah itu bisa dengan menggunakan Photoshop gitu. Nah, mungkin Photoshop juga kawan-kawan tahu ya, bisa untuk
membuat KTP membuat pas foto gitu, membuat pas foto. Kalau kawan-kawan berfoto kemudian ada backgroundnya warna apa gitu, warna merah diubah jadi biru dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu karya kreatif ketika menggunakan desain grafis dengan menggunakan perangkat pengolahan bitmap seperti itu. Nah, ini adalah interface atau gimana sih bentuknya Photoshop itu. Nah, bentuknya itu seperti ini. Di tengah-tengah ini ada yang namanya, nah, di tengah-tengah ini ada foto yang ingin kita ubah. Nah, misal kalau kawan-kawan ingin mengambil foto kucingnya saja, itu bisa tinggal pakai tool yang di sebelah sini, dipotong, nanti mau ditempel di foto yang lain itu juga nggak masalah. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang di sebelahnya, software desain grafis dengan menggunakan vektor. Nah, vektor itu ada macam-macam. Mungkin kawan-kawan sudah yang sering dengar itu adalah CorelDRAW. Jadi ketika kita menggunakan CorelDRAW, jadi kalau menggunakan CorelDRAW, proses untuk menghasilkan karya digitalnya itu adalah dengan benar-benar kita menggambar seperti itu. Nah, sama juga CorelDRAW ini dengan selain CorelDRAW kita juga bisa menggunakan Adobe Illustrator, Inkscape, Canva, ataupun bahkan PowerPoint gitu. Nah, ini baru serius kalau kita bisa menggunakan PowerPoint, dan nanti juga saya coba insya Allah kalau ada waktu untuk mendemokan menggunakan PowerPoint. Nah, bagaimana sih tampilan dari software vektor ini? Nah, ini saya ambil yang biasa saya gunakan ya. Saya menggunakan namanya Inkscape. Nah, Inkscape. Nah, kalau tadi kita menggunakan Photoshop, misal saya punya gambar seperti ini. Nah, gambar ini bisa tinggal dipotong tek gitu, tek. Atau gambar ini kita potong, nanti ya sudah jadi satu gambar sendiri gitu. Cuma kekurangannya ketika kita cuma memotong dengan menggunakan bitmap, ketika di zoom itu nanti gambarnya bakal pecah-pecah seperti itu. Nah, jadi saya memutuskan untuk menggunakan Inkscape. Saya gambar ulang apa yang sudah digambar di sini, kemudian saya olah menjadi satu karya saya sendiri. Jadi ini saya bikin cuma buat senang-senang gitu, buat bikin wallpaper sendiri. Udah saya gambar. Cara gambarnya gimana? Saya ambil foto dari internet, kemudian saya gambar ulang. Nah, ini istilahnya itu adalah tracing gitu, atau kita menjejak foto yang sudah kita punya. Nah, kemudian ada lagi. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi vektor. Nah, barangkali kawan-kawan ada yang mengenal ya, kawan-kawannya yang punya bisnis foto untuk wisuda atau untuk hadiah nikahan gitu. Nah, foto orang itu nanti dibikin seperti kartun. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan software dengan teknik yang namanya tadi tracing, seperti yang saya lakukan. Tapi untuk kasus ini, tracingnya itu dilakukan untuk raut wajah. Nah, dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kan di sini kita bisa lihat kalau ini adalah garis-garis yang digambar. Ini pokoknya semuanya itu yang digambar seperti itu. Nah, kalau menggunakan Photoshop bisa, cuma hasilnya kita nggak bisa dapat hasil yang seperti ini. Mungkin kawan-kawan, untuk orang-orang yang di foto studio ya, kalau Photoshop kita fotonya di mana, terus backgroundnya diganti apa gitu, itu kalau Photoshop. Tapi kalau yang namanya vektor itu tidak bisa. Oke. Barangkali di antara kawan-kawan ada yang mau ditanyakan soal bitmap atau vektor ini? Oke, saya lanjutkan ya. Barangkali belum ada yang bertanya. Nah, kita punya bitmap sama vektor. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kawan-kawan perhatikan ketika kawan-kawan menggunakan software. Beberapa software yang saya tampilkan ini,
adalah software yang berbayar. Nah, keunggulannya software yang berbayar tentunya kawan-kawan akan mendapatkan fasilitas atau mendapatkan tools yang lebih lengkap. Jadi lebih banyak yang bisa dilakukan. Seperti Photoshop, CorelDRAW, Photoshop yang ini. Kemudian ada CorelDRAW yang hijau, kemudian ada Illustrator yang warna coklat kuning ini. Nah, aplikasi-aplikasi ini tuh berbayar. Nah, catatan untuk kawan-kawan, saya sangat tidak menyarankannya kawan-kawan untuk melakukan pembajakan. Karena yang pertama, untuk tahun belakangan ini memang cukup susah untuk melakukan pembajakan. Jadi nanti kawan itu nggak enak gitu, aplikasinya nggak bisa dipakai lagi, cuma jadi berat-beratin laptop. Nah, dan nggak tega juga sebenarnya orang sudah bikin aplikasi capek-capek, terus pengen dapat hasil uang dari situ, tapi kita kemudian mencuri seperti itu. Jadi kita khawatir kalau karya yang kita peroleh itu adalah karya yang tidak berkah sudah. Padahal kan ketika kita melakukan desain grafis atau ketika kita melakukan apapun di dalam ikatan ini, kita kan mengharapkan berkahnya ya. Jadi coba sebisa mungkin untuk menggunakan alat-alat yang halal gitu. Yang untung sih IMM punya uang lebih terus punya laptop sendiri untuk desain grafis itu ya alhamdulillah gitu. Syukur alhamdulillah gitu. Untuk punya kamera sendiri misal. Nah, Mas, kan kita nih mahasiswa gitu, kita cuma dikasih berapa gitu sebulan. Nah, ya jadi cukup susah gitu buat membeli aplikasi. Nah, ya, kawan-kawan gak usah khawatir, di antara orang-orang program itu juga punya komunitas-komunitas yang istilahnya open source. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang rela aplikasinya atau karya-karyanya itu dipakai secara gratis. Nah, di antara aplikasi itu ada yang namanya, kalau kawan-kawan ingin mengolah bitmap bisa pakai GIMP, kalau kawan-kawan ingin mengolah vektor bisa pakai Inkscape. Ini yang saya tandai berwarna merah. Kalau Canva juga setahu saya bisa gratis gitu, cuma saya baru satu atau beberapa kali gitu menggunakan Canva. Saya bisa gunakan tanpa membayar. Nah, atau mungkin kawan-kawan menggunakan Snapseed. Saya baru ingat aplikasi di Android namanya Snapseed, itu bisa untuk mengolah bitmap, buat motong-motong gambar gitu, menggabungkan gambar itu bisa BIP, MAP. Nah, makanya ketika makanya di sini saya pribadi ketika mendesain grafis saya lebih sering untuk menggunakan desain vektor, menggunakan yang namanya Inkscape. Nah, tapi ketika kawan-kawan perhatikan di sini, barangkali di dalam aplikasi ini kawan-kawan sudah punya satu aplikasi yang, halo, masih kedengaran? Di antara aplikasi ini ada aplikasi yang sudah kawan-kawan punya. Apa itu? PowerPoint. Nah, Mas itu kok? Yaitu PowerPoint. Nah, gimana sih caranya PowerPoint itu kok bisa jadi desain grafis gitu? Bisa loh gitu. Dulu ketika saya masih masih SMA nah saya itu bikin desain grafis itu pakai PowerPoint, bahkan sampai kuliah ketika di awal-awal sebelum saya dikenalkan dengan yang namanya Inkscape. Nah dulu juga saya pernah sih di masanya itu cuma buat belajar sih menggunakan CorelDRAW, cuman enggak, kemudian karya itu saya publikasi itu enggak gitu. Itu masa-masa saya masih saya suka ngetrek, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tobat, saya hijrah ke Inkscape seperti itu. Nah, PowerPoint untuk desain grafis kok bisa gitu, gimana caranya gitu. Mungkin kawan-kawan yang di UGM juga sudah tahu ya kalau PowerPoint ini bisa digunakan desain grafis. Kemarin pernah diadain satu kali oleh Mas Zidang gitu, bagaimana semacam webinar semacam kelas menggunakan PowerPoint untuk desain grafis. Nah itu sangat menarik sekali. Nah kita lanjutkan. Nah ini untuk yang bitmap tadi, karya-karyanya seperti ini. Ini yang vektor, yang ini yang saya bikin contoh, kemudian ada lagi ini yang dibuat oleh orang lain. Nah. Oke, itu tadi beberapa pengenalan tentang software desain grafis. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip desain grafis. Saya mengambil dari gcflearnfree.org, jadi sebuah channel di YouTube yang benar-benar menjelaskan tentang
desain grafis yang mudah untuk dipahami. Barangkali nanti setelah acara ini selesai, saya bisa kasih ya linknya ke kawan-kawan, supaya kalian bisa mengulang apa yang saya sampaikan, dan insya Allah lebih jelas, karena dari sumbernya langsung. Nah, pertama yang mau saya tanyakan, apakah ketika kita melakukan desain grafis, ketika kita bikin poster, ketika kita menggambar, ada nggak karya yang salah? Ada nggak karya yang salah? Ada nggak karya yang jelek? Nah, kalau barangkali dipikir-pikir tuh ya, kedua pertanyaan ini ketika kita masukkan ke dalam sebuah karya, itu susah untuk kita jawab. Karena yang namanya bagus atau tidak, itu adalah sebuah hal yang subjektif gitu. Ketika kita bilang benar atau salah, itu adalah hal yang cukup subjektif ketika membahas desain grafis. Nah, tapi kawan-kawan, jangan lupa ketika kita melakukan desain grafis, poinnya adalah bagaimana supaya apa yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada audiens gitu. Jadi apa yang mau diceritain itu ya sampai gitu. Misal kita cerita besok ada ya ada lagi gitu, atau besok ada muskon. Nah, bagaimana ketika kita share foto itu atau desain itu, orang-orang tahu, oh besok muskomnya tanggal segini gitu. Terus orang mau mencari tanggal ini nanti jam berapa sih, tanggal berapa sih, orang-orang itu cepat menemukan. Nggak kemudian harus di zoom dulu, terus harus di apa ya, di zoom terus dilihat baik-baik, oh ternyata besok jam segini, nah di mana, terus di zoom lagi gitu. Nah, nggak kayak gitu. Bagaimana ketika kita melakukan desain grafis, kita mengusahakan bagaimana supaya informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan mudah dan bisa diperoleh dengan cepat seperti itu. Dan juga yang paling penting itu adalah jangan sampai salah paham seperti itu. Misal peringatan apa ya misalnya, ya pokoknya mungkin jangan sampai ada yang namanya kesalahan komunikasi. Nah, ada beberapa poin ya dari prinsip-prinsip desain grafis ini. Yang pertama adalah namanya layout dan komposisi. Nah, ini yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan tadi. Ketika kita ingin membuat konten, kita itu pasti punya yang namanya poin-poin gitu, atau kita punya yang namanya pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, di sini saya mau mencoba memberikan contoh ya. Di mana ini? Coba yang bisa. Coba saya pindah ke ini yang lainnya, apa namanya, aplikasi yang lain. Caranya gimana ya? Ini coba saya pause, terus di resume, nggak bisa. New share, oh iya di new share, terus contoh poster. Nah, sudah kelihatan? Halo, permisi. Layar saya udah kelihatan Mas Faiz. Oke, siap. Jadi saya untuk mengkonfirmasi. Nah, kita punya yang pertama itu adalah layout dan komposisi ya. Nah, ketika kawan-kawan bikin poster atau bikin konten, kawan-kawan tuh punya hal yang mau disampaikan gitu. Jadi kalau nah, makanya ketika kawan-kawan ingin minta bantuan ke bidang media, itu jangan bilang minta poster doang. Pasti media itu bakal nanya lagi, poster apaan gitu. Poster ini gitu. Nah, terus kapan, di mana, siapa, jam berapa, nah dan sebagainya. Nah, kemudian ketika orang media itu punya konten tersebut, barulah kemudian posternya bisa jadi. Jadi ketika kawan-kawan bilang ininya belum fix nih gitu, coba aja dibikin aja. Nah, itu orang media itu kadang-kadang rada-rada kesel gitu, karena ada informasi yang nggak lengkap, kayak apa ya,
ini mau ditaruh di mana gitu, karena orang media itu butuh apa istilahnya informasi yang lengkap biar nanti itu nggak usah geser-geser lagi gitu. Nah, misal ini ada yang namanya, ini saya bikin, ini benar ada ya, Hari Istiqlal 22 Februari 22 Februari. Saya tuh nyari-nyari apa sih yang bisa cocok. Nah, ya udahlah, ini Hari Istiqlal aja gitu, yang mudah buat dibikin. Misal ini ada 4. Setelah ini Hari Istiqlal 22 Februari 2021. Nah, kita susun dulu. Nah, misalnya adalah seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti tadi ya. Nah, apa aja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat komposisi gitu. Nah, ini ada satu contoh yang boleh jadi ya, yang dibikin oleh Mas Yatur sepertinya. Ini adalah contoh yang sangat bagus. Nah, jadi ketika kita bikin poster, ada yang namanya judul poster, ada yang namanya isi. Nah, kita coba contek poster yang dibikin oleh IMM UGM ini. Nah, kita punya yang namanya judul ini, judulnya Kaisar, Kajian Islam Baitar. Nah, biasanya judul itu kita bikin yang paling besar. Jadi ketika orang membuka foto itu, kita bisa orang-orang itu langsung tahu, oh ini ada acara nih gitu. Acara apa? Acara DAD misal. Nah, tulisan DAD-nya itu biasanya besar karena dia merupakan judul gitu. Nah, barulah kemudian detail-detailnya kita jelaskan di bawah. Kaisar itu apa? Kajian Islam Baitar. Nah, kemudian apa sih temanya, kemudian ditulis di bawahnya gitu. Nah, jadi jangan sampai kawan-kawan ketika bikin poster melihat makna penting lalala itu lebih besar daripada judulnya sendiri gitu. Bisa kawan-kawan melakukan ada acara DAD, kemudian temanya memperkuat nilai-nilai trilogi seperti itu. Nilai-nilai triloginya kawan-kawan lebih besar yang trilogi temanya daripada DAD sendiri gitu. Nah, itu kurang tepat karena orang-orang itu akan bisa salah paham bahwa itu bukan DAD. Nanti salah paham bahwa oh ini ada pembahasan trilogi IMM nih gitu. Tapi orang-orang itu nggak tahu bahwa itu DAD gitu. Nah, kecuali ya kawan-kawan iseng-iseng pengen menjebak orang-orang biar ikut acara, oh tahu-tahu DAD gitu. Oh saya nggak ikut. Jadi orang-orang itu datang ngirain ini pelatihan, tahu-tahu nggak sengaja udah lulus DAD gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah judul dan tema, kemudian ada yang namanya isinya. Nah, ini isinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan detail terkait apa sih yang mau kita sampaikan. Nah, misal di sini ada pembicara Ustadz Anton Isminanto MPD, pengajar Madrasah Mualimin Yogyakarta. Nah, mana sih yang lebih penting antara nama Ustadz tersebut dengan status atau dengan profil Ustadz tersebut. Nah, di sini yang lebih yang pesan yang ingin disampaikan itu adalah Antonnya dulu gitu. Nah, jadi tulisan Anton Isminantonya itu dibesarkan. Kemudian diikuti dengan informasi-informasi lainnya sampai dengan ke bawah. Nah, seperti itu. Secara terstruktur. Nah, layout seperti ini adalah layout yang bagus ya kawan-kawan. Karena benar-benar disusun secara rapi. Jadi benar-benar diletakkan kayak pas gitu. Jangan sampai nanti kawan-kawan menyusunnya itu berantakan. Nah, susun secara rapi. Kemudian diakhiri di bagian paling bawah dengan kontak person dan akun-akun sosial media yang UGM. Nah, ini diperhatikan ada tempat-tempat ini. Bagaimana kita menyusunnya ya biar rapi aja sih, intinya biar rapi, biar orang-orang itu ketika mencari informasi itu pas. Nah, jangan kemudian misal nama ustadznya di atas gitu, Ustadz Anton Isminanto gitu, terus ada moderatornya ini, terus di bawah Kaisar gitu, enggak, kurang tepat seperti itu. Nah, perhatikan ada yang istilahnya sebagai hierarki. Ada yang namanya hierarki.
Ini kalau kita lihat ini tuh bagus sebenarnya. Sengaja tak hitam putih biar kawan-kawan menyangka, biar kawan-kawan nggak salah paham kalau saya ngajak ikut kajian gitu. Bukan, ini kajiannya udah lewat. Nah ini warnanya udah bagus sekali. Nah itu yang pertama. Tentang layout dan komposisi, atur biar rapi, atur biar orang-orang itu cepat menemukan informasi. Barangkali kalau kawan-kawan bingung ya sudah tinggal contek aja. Misal kawan-kawan disuruh buat bikin ucapan selamat atau apa istilahnya undangan muskon gitu, ya udah tinggal lihat muskon tanggal itu gimana sih layoutnya, di mana sih naruh ininya tuh, tinggal ditiru, tinggal disusun ulang seperti itu. Itu yang pertama, layout dan komposisi. Yang kedua, ada yang namanya tipografi atau ya istilahnya itu adalah font. Nah, font ini biasanya adalah salah satu hal yang sering disalahpahami ya oleh para desainer pemula gitu. Mentang-mentang tahu ada yang namanya font, terus dibikin campur-campur gitu. Oh bagus nih, kalau makin banyak makin bagus. Nah, itu salah kan? Maksudnya itu kurang tepat. Karena justru sekarang ini adalah less is more, semakin sedikit adalah semakin bagus. Nah, jadi orang-orang itu tidak bingung gitu. Misal di sini, kita kembali lagi ke sini. Kalau kawan-kawan perhatikan, di desain poster ini ada berapa font? Kalau diperhatikan itu ternyata cuma satu font. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan barangkali satunya ditebelin, satunya enggak. Kemudian beda selanjutnya itu adalah ukurannya, ada yang dibesarkan, ada yang dikecilkan gitu. Kemudian ada yang spasi antar hurufnya direnggangkan, kemudian ada yang biasa saja gitu. Kayak tulisan kajian Islam Baitar. Kajian kan hurufnya besar, kapital semua. Kemudian di bawah itu ada kajian Islam Baitar, itu dikasih spasi aja gitu biar menambah variasi. Nah, jadi kawan-kawan tidak perlu untuk mendownload font baru supaya ada kontras gitu, supaya terlihat ada perbedaan, itu ya tidak perlu gitu. Kalaupun perlu itu coba dua aja gitu, dua aja itu sudah cukup. Nah di sini menggunakan satu ya. Nah kajian Islam Baitar di bawahnya, kemudian di bawahnya kapital semua. Nah jadi kalau yang saya tidak salah ya, saya perhatikan tulisan melihat makna penting dan haram lalala itu tulisannya biasa aja. Tapi ketika kajian Islam Baitar itu ditebalkan. Kalau tidak seperti itu mungkin dua font gitu. Nah, ini adalah font yang agak berbeda. Nah, kemudian terus ke bawah-bawahnya itu fontnya sama terus, cuman warnanya dikasih beda gitu. Kemudian tulisan link untuk kajiannya juga dibikin apa ya? Dikasih bulat-bulat seperti ini biar orang tahu, oh ini tuh linknya itu. Nah, biar orang-orang itu cepat untuk mendapatkan linknya tersebut. Nah, jadi satu hal yang sederhana yang perlu dipahami di sini, kawan-kawan ketika membuat poster tidak perlu menggunakan font yang banyak-banyak. Nah, Mas biasanya ngambil font di mana gitu? Pertanyaan yang kemudian muncul ketika kita bilang font, Mas biasanya ambil font di mana gitu? Nah, ini saya kasih lihat, saya biasanya ambil font di Google Font. New share Google Font penulisan share. Nah, di Google Fonts. Nah, Google Fonts ini juga bisa jadi apa ya? Jadi pembelajaran satu materi sendiri. Kita bisa juga belajar melalui Google Fonts. Apa sih yang namanya font dan sebagainya. Nah, di sini kawan-kawan bisa pilih ya, ini banyak sekali font-fontnya. Kawan-kawan tinggal download nanti kalau ingin gitu, kalau ingin. Ini misal kawan-kawan dikasih tahu, kawan-kawan ngeliat poster gitu, terus ini fontnya apaan gitu. Terus desainnya bilang ini fontnya itu gitu. Ya udah tinggal cari gitu. Misal fontnya apa ya? Segway gitu. Cari. Nah. Atau misal Roboto. Nah, ini yang Roboto.
Ini Roboto. Tapi ini Roboto juga, ini Roboto juga. Apa sih bedanya? Nah, untuk font sendiri itu ada mana ya di sini kategoris. Nah, kalau kawan-kawan lihat di kategoris, font itu ada yang mengkategorikannya 3, 4, atau 5 ya kawan-kawan tentang font. Ada yang namanya serif, sans serif, display, handwriting, monospace. Kita mau lihat nih, ini apa sih maksudnya serif, sans serif? Nah, coba ya, kita lihat serif dulu. Apa sih serif? Nah, kalau kawan-kawan lihat, ini yang namanya font serif. Nah, ini di ujung-ujungnya ini, di ujung misal huruf A. Huruf A. Nah, ini nanti aja yang lain. Di huruf A, di ujungnya dikasih garis. Ini garis dikasih garis, dikasih garis. Terus M-nya di sini ada garis. Jadi serif itu semacam ada gaya garis gitu, set gitu, di ujung-ujung huruf-hurufnya. Nah, saya dapat apa ya? Dikasih tahu, nggak tahu sih benar atau salah. Kenapa sih ada yang namanya font serif? Nah, font serif ini digunakan orang supaya tulisan itu rapi. Jadi ketika ada garis di bawah ini, ketika dilihat dari jauh, itu kelihatan kalau huruf-huruf itu sudah sejajar gitu, udah satu baris. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi font yang namanya sans serif. Sans itu bahasa apa saya lupa, artinya itu tanpa gitu, tanpa serif. Nah, serif itu kayak garis-garis tadi. Nah, ini kan kalau kawan-kawan lihat tidak ada garisnya lagi kan, nggak ada garis-garis, garis-garis. Nah, itu yang namanya font sans serif atau tanpa serif. Nah, font sans serif ini kesannya itu lebih modern, lebih rapi. Tapi yang tadi rapi juga ya, zaman berubah. Kemudian ada juga di sini katanya display. Nah, ini tulisan-tulisan keren ya. Tulisan-tulisan keren. Nah, kalau saya biasanya pembagiannya itu menjadi 3 sih. Serif, sans serif, kemudian yang lain gitu. Yang lain itu ada display. Handwriting. Handwriting ini seperti tulisan tangan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tulisan-tulisan tangan. Barangkali kawan-kawan mau untuk membuat apa istilahnya quotes gitu, itu biasanya menggunakan font-font seperti ini, font-font yang manis-manis seperti ini kan. Halo. Nah, kemudian ada lagi yang namanya monospace. Ini apa ya? Oh, monospace ini yang seperti tulisan-tulisan lama, seperti alat ketik yang lama. Nah, ini ada yang namanya monospace. Nah, monggo kawan-kawan kalau mau menggunakannya atau mau membuat poster, silakan dipilih font mana sih yang bagus gitu. Oke, font yang pertama, kembali lagi. Nah, jadi font ada yang namanya pertama itu ada jenis-jenis font yang sudah disampaikan tadi. Ada sans serif, ada serif, ada handwriting dan sebagainya. Nah, itu adalah macam-macam font gitu. Nah, cuman ketika kawan-kawan mendownload font, coba ya kita kembali lagi ke sini. Mendownload sebuah font, ada yang dinamakan sebagai font family atau keluarga font. Nah, ini menarik sekali. Saya coba mensyarat. Nah, ini. Ada yang namanya font family. Nah, font family. Nah, jadi ketika kawan-kawan mendownload sebuah font biasanya dari sini, ada yang namanya ketika ada mendownload font itu bisa kita download yang tebalnya berbeda-beda. Nah, ini mulai dari yang paling kurus seperti ini sampai nanti yang paling tebal seperti ini. Nah, kenapa kenapa sih font itu satu font tapi tebalnya berbeda-beda, itu biar apa sih gitu. Nah, nanti ini kita gunakan untuk menghindari yang tadi menggunakan font yang terlalu banyak. Jadi kita cukup menggunakan satu font. Kemudian untuk judulnya kita pakai yang tebal. Yang ini misal 70. Kemudian untuk teks-teks yang tulisannya agak panjang kita bisa menggunakan yang lain. Nah, tanpa kemudian kita
harus mengubah font tersebut gitu. Jadi biar tetap rapi seperti itu. Jadi ada yang namanya jenis font, ada yang namanya font family, ada yang namanya font family. Contohnya di sini adalah Mansara. Untuk font yang lain juga biasanya kalau di download dari sini itu punya font family-nya sendiri. Kemudian kenapa sih saya juga menyarankan Google Fonts gitu? Karena di sini kita mencari font ini bisa diatur berdasarkan yang trending gitu. Jadi yang banyak dipakai oleh orang-orang di internet atau di halaman web. Nah, ini kita bisa lihat. Mungkin dulu ada yang namanya font bebas ya, ada nggak ya di sini? Nah, ini bebas. Nah, ini juga dulu pernah tren. Nah, tapi sekarang udah nggak tren lagi ya. Tahun berapa ya ketika saya SMA, kalau nggak salah. Ketika saya SMA. Nah, waktu itu belum ada yang namanya font family, cuma satu font saja gitu. Nah, tapi sekarang sudah nggak tren. Yang tren sekarang itu adalah ini Roboto. Nah, FYI aja sih, yang Roboto ini sebenarnya adalah font default di Android. Jadi ya benar-benar paling banyak lah. Oke. Nah, jadi poin-poinnya, yang pertama jangan gunakan terlalu banyak font. Yang kedua, font itu punya jenis dan punya family. Nah, kreatif saja menggunakan satu atau dua jenis, atau bisa dikreasikan dengan menggunakan family yang berbeda dari font tersebut. Tapi kalau kawan-kawan misal lebih kreatif, pengen nyoba-nyoba aja ya silahkan gitu, barangkali bisa bagus. Itu saya tidak bisa bilang banyak-banyak jelek juga sih. Ada beberapa orang yang kreatif bisa menggunakan beberapa font itu bagus ya. Nah, cuman biasanya supaya untuk membuat poster itu lebih bagus, biasanya cuma menggunakan satu atau dua jenis font seperti itu, font family. Nah, ini Google Font yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Nah, itu ya dari font. Pertama, lihat dan komposisi. Yang kedua, tipografi dan font. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan ketika melakukan desain grafis. Yang ketiga adalah pemilihan warna. Nah, ini yang biasanya jadi tantangan tersendiri bagi desain grafis. Terutama bagi saya sendiri ya. Saya kadang cukup kesulitan juga untuk memilih warna. Nah, salah satu tools atau alat yang digunakan supaya kita punya warna yang bagus itu adalah dengan menggunakan yang namanya palet warna. Nah, di sini. Palet warna. Palet itu apa sih gitu? Palet itu misalnya mau bikin lukisan, itu kan punya palet yang di tangannya itu lah. Bisa milih warna di situ gitu. Nah, usahakan ketika kita melakukan desain grafis, itu gunakan warna yang sesedikit mungkin. Nah, jadi nggak semua warna dipakai gitu, nggak semua warna dipakai. Warna hijau misalnya di sini. Warna hijau itu ada berapa macam? 4, bahkan lebih lagi dari 4, ratusan atau ribuan malahan. Nah, kalau kita lihat di poster yang tadi, ini berapa warna sih? Ada 1, 2, 3, apa? Coklat merah ini, apa merah kecoklatan. Kemudian warna kuning oranye ini, gitu. Kemudian ada warna backgroundnya gitu. Ini kan nggak banyak-banyak, cuma satu warna yang berdekatan. Nah, ini apa sih mas gitu? Nah, ini yang coba saya kasih tahu salah satu tools untuk memilih warna yang namanya Adobe Color. Adobe Color CC. Nah, ini kawan-kawan tinggal tulis Adobe Color ya di browser, terus nanti diklik set. Nah, kita bisa melihat di sini bermacam-macam
warna. Nah, ini adalah salah satu tools. Nah, misal kawan-kawan ingin warna yang kemerah-merahan gitu, ya udah tinggal digeser ke merah. Warna-warna ini biar harmonis gitu. Misal tulisan backgroundnya warna kuning. Ada beberapa mode-mode, ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa mode-mode warna yang bisa dipilih. Seperti ini kan analogis, atau yang analogi itu yang mirip-mirip seperti itu. Ada juga yang monokromatik. Monokromatik itu satu warna, tapi warna intinya kan ini yang mana? Kuning aja lah biar mudah. Warna intinya kan yang kuning. Tapi warna kuning itu macam-macam. Ini kuning muda, kuning tua banget, ini kuning agak tua. Nah, semacam ya. Nah, ini bisa dipakai. Kemudian triad. Nah, ini tergantung selera kawan-kawan nanti mau milih yang mana, dicoba aja gitu. Kalau memang desain itu pada akhirnya coba-coba ya kawan-kawan. Coba ini, coba itu, sampai dapat warna yang bagus. Nah, kan kita kadang-kadang nggak tahu ya warna itu bagus atau enggak gitu. Nah, ini. Nah, kenapa sih cuma ada 5 warna? Nah, pertanyaannya kenapa sih di sini cuma dikasih 5 warna? Kenapa sih nggak 10? Kan lebih banyak itu kita bisa lebih kreatif gitu. Ya enggak juga gitu. Kalau kawan-kawan berani pakai 10 ya monggo gitu. Tapi biasanya supaya poster itu terkesan rapi, terkesan tidak terlalu rame, itu biasanya kita gunakan maksimal 5. Bahkan biasanya menggunakan cuma sekedar 3 gitu. 3 warna yang beneran warna, terus pakai warna yang netral-netral seperti hitam atau putih. Nah, seperti hitam atau putih. Nah, bahkan kalau kawan-kawan menggunakan tools ini, kawan-kawan bisa mengekstrak warna dari foto gitu. Nah, nanti diambil foto, ekstrak di sini, nanti keluar warna inti dari foto tersebut. Oke. Nah, ini ada macam-macam ya. Jadi intinya ketika kawan-kawan menggunakan warna, coba gunakan warna yang jangan terlalu banyak seperti itu. Nah, ada juga istilah di dalam pemilihan warna itu suhu ya, atau kesan warna gitu. Misal warna merah. Nah, warna merah itu kan terkesan semangat dan sebagainya gitu. Nah, ketika ada berita duka, kawan-kawan itu tolong jangan gunakan warna merah gitu. Jadi gunakan juga warna ini sesuai dengan momennya. Ketika ada berita duka, jangan gunakan warna merah. Gunakan misal warna yang agak gelap, coklat, hitam, seperti itu. Nah, kemudian ada warna yang hijau. Ini kesannya itu lebih natural, alami. Nah, kesannya itu sejuk. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kalau kita milih warna biru. Nah, lebih birunya kesannya itu adem, menenangkan. Dipilih sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, IMM biasanya pakai warna merah ya, karena warna IMM itu kan merah. Tapi kawan-kawan jangan takut untuk menggunakan warna selain warna merah. Oke. Nah, itu soal pemilihan warna. Nah, Adobe Color ini merupakan salah satu tools yang bisa kawan-kawan gunakan untuk memilih warna. Oke. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam desain grafis yang pertama layout dan komposisi. Taruh sesuai dengan taruh sesuai dengan tempatnya, jangan sampai biar rapi gitu, jangan ditaruh sembarangan. Nah, atur bagaimana supaya
pesan kita itu bisa kemudian diperoleh dengan cepat. Atur bagaimana hierarkinya, jangan sampai judul ditaruh di bagian bawah, kemudian penjelasan di bagian paling atas, itu jangan sampai seperti itu. Taruh biasanya judul di sebelah atas. Kemudian tipografi dan font. Nah, gak usah gunakan font kebanyakan, cuma beberapa aja itu udah cukup. Kemudian warna, pilih warna yang secukupnya juga gitu, jangan terlalu banyak. Nah, cobalah untuk mencari warna yang harmonis gitu. Nah, pada akhirnya kan coba-coba. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah gambar dan ilustrasi di dalam desain grafis yang kita gunakan. Nah, di sini misalnya kalau kita cuma nulis teks saja, misal kaisar lalala gitu, kira-kira bagus nggak gitu? Kira-kira pesannya sampai nggak? Sampai gitu. Apa ya, kita udah menyampaikan ya sudah gitu, tetapi orang-orang menerima itu dengan ya kurang enak aja gitu. Nah, akan lebih enak ketika kita menyampaikan dengan ada yang namanya ilustrasi. Nah, seperti di sini adalah Ustadz Anton gitu. Ustadz Antonnya foto beliau, kemudian dikasih filter warna apa ya, saturasinya itu dikurangin. Jadi diedit sedikit gitu. Supaya warna dari Ustadz Anton itu tidak terlalu cerah gitu. Supaya yang pesan ini tuh pesan-pesan yang lain itu tersampaikan. Nah, kemudian di sebelah Ustadz Anton dikasih bundaran sedikit set gitu. Nah, ini sebagai hiasan ya kan, sebagai hiasan. Jadi biar poster itu tidak mati gitu istilahnya, tidak terlalu polos. Nah, kalau di dalam slide yang saya gunakan ini misal tanda silang, bulat dan sebagainya, itu adalah cara supaya desain itu tidak terlalu polos gitu, supaya terasa ada isinya. Kemudian selanjutnya yang digunakan adalah icon-icon gitu, icon-icon seperti yang di bawah ini. Seperti yang di bawah ini. Ada icon internet, ada icon line, Instagram, Twitter gitu. Nah, ini dikasih logo. Oke. Nah, jadi supaya pesan kita itu bisa masuk, atau jadi supaya pasar kita itu lebih menarik untuk diterima, itu ada baiknya kita menggunakan ilustrasi-ilustrasi atau gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan konteks yang mau kita sampaikan. Nah, gimana sih kita bisa mendapat ilustrasi itu? Nah, ini ada banyak referensi di internet. Kalau untuk logo, saya biasanya menggunakan apa namanya? Ini ada icon scout. Nah, ini adalah salah satu contoh contoh logo ya. Misal kita mau nyari Instagram. Nah, kita bisa cari di sini, tinggal di download dan sebagainya. Kemudian kita pakai gitu. Oh iya, satu lagi yang paling sering saya gunakan, justru saya lupa. Namanya itu Flaticon. Nah, ini ada icon yang banyak sekali yang bisa kita gunakan gitu, kalau kita membutuhkan icon. Nah, jadi kalau terus ketika kita di internet mencari icon atau mencari ilustrasi, coba usahakan cari ilustrasi yang gratis gitu. Banyak kok yang gratis di internet. Jangan sampai kita ini copyright ya. Saya juga sebenarnya masih belum terlalu paham bagaimana cara menggunakan dari internet gitu, karena beberapa situs itu meminta kita untuk memberikan apa istilahnya kredit, dikasih keterangan gitu loh ketika kita download, ketika kita menggunakan ikonnya mereka gitu. Tadi namanya apa? Gambar dan ilustrasi.
Nah, gunakan gambar dan ilustrasi di dalam poster kita. Dapatnya di mana? Salah satu contohnya adalah menggunakan icon-icon ini. Nah, contoh di sini ada satu trik dari saya ketika kawan-kawan mendownload icon-icon ini. Biasanya kan kalau kawan-kawan baru belajar biasanya disuruh untuk mendownload yang PNG, yang titik PNG ini kan misal kita mendownload nih. Nah, download yang PNG. PNG ini memang warna apa? PNG ini memang merupakan sebuah file yang transparan gitu, jadi nggak ada putih-putihnya. Nah, cuman file ini tuh bakal susah diedit. Misal kalau kamu mau mengubah ukurannya, dibesarkan, dikecilkan, itu nanti bakal pecah gitu, bakal pecah. Karena PNG itu merupakan format gambar bitmap, bukan merupakan format gambar vektor. Nah, biasanya saya itu menggunakan gambar yang SVG supaya bisa diganti warnanya. Ini ada contoh yang sudah saya download ya. Saya menggunakan PowerPoint. New share. Contoh apa salah? Nah, ini adalah contoh yang sudah saya download. Ini ada logo Instagram, WhatsApp, sama logo masjid. Nah, kalau kawan-kawan download PNG, ini tuh nggak bisa diganti warnanya. Di sini itu bukan sebagai graphics format, tapi nanti adalah format gambar gitu, image gitu. Saya lupa, nggak ada contohnya. Nah, kalau kawan-kawan downloadnya SVG, susah. Nah, ini nanti bisa diganti warnanya. Ini misal logo WA. Kan warna hitam. Kita maunya warna hijau. Ya udah, tinggal ganti. Shape fill hijau. Nah, ini bisa diganti. Ini misal kita mau warnanya warna putih, set, ya hilang. Karena juga backgroundnya warna putih. Set. Nah, kemudian ada logo Instagram. Instagram biasanya warna apa sih? Warna merah. Udah, ganti warna merah. Kebalik. Diganti warna merah. Mana sih merahnya? Nah, bisa diganti. Bisa diganti, bisa diubah. Ukurannya gede juga nggak ada yang pecah-pecah kan? Ini enaknya yang vektor. Tapi kalau biasanya kalau formatnya itu bukan vektor, ini contoh gambar yang ini ya, yang bitmap. Ini kalau kita besarkan biasanya pecah ini. Nah, ini kan kelihatan kayak kotor-kotor gitu gambarnya gitu. Tapi kalau yang vektor ini kita zoom juga, udah ini masih tetap mulus. Oke. Nah, itu ya gambar dan ilustrasi. Ini akan menguatkan pesan yang disampaikan gitu. Nah, ini ada sedikit. Nah, kita bahas lagi nih. Nah, gunakan ilustrasi yang sesuai dengan konteks. Nah, misal kajian siapa yang ngisi? Ustaz Anton ngisi kajian. Ya udah, pasang foto Ustaz Anton yang sedang mengisi kajian gitu. Jangan pasang foto Ustaz Anton ketika beliau lagi makan gitu. Kita nanti salah paham, dikira nanti kita mengadakan makan bareng Ustaz Anton gitu. Bukan, padahal kita pengen ngadain kajian seperti itu. Nah, cari foto yang sesuai dengan konteks. Oke. Nah, itu ya untuk secara umum prinsip desain grafis itu salah ding. Nah, ini ya Ustaz Anton ya, yang saya sampaikan tadi. Ketika kita bikin kajian yang ngisi Ustaz Anton, ya udah Ustaz Anton lagi lagi ceramah aja yang dipasang fotonya, bukan Ustaz Anton lagi makan. Coba deh bayangin di sini foto Ustaz Anton lagi makan, kajian di sana, kan nggak masuk gitu. Saya mungkin makan bareng IMM gitu, terus foto ketum kalian pasang di situ pas lagi makan, foto aibnya gitu, pas mulutnya lagi kebuka itu nggak masalah, biar lucu juga sih gitu, biar orang itu pada datang. Nah, jadi itu beberapa prinsip dasar desain grafis ya. Secara umum itu ada 4.
Sebenarnya ada banyak sih, tapi secara umum itu yang sederhana saya sederhanakan ada 4. Yang pertama layout dan komposisi, kemudian tipografi dan font, kemudian pemilihan warna, kemudian gambar dan ilustrasi, seperti itu. Nah, kemudian apalagi sih tipsnya biar gambar kita itu atau karya kita itu semakin bagus. Nah, selanjutnya itu adalah hal di luar hal teknis. Nah, yang pertama adalah referensi dan inspirasi. Nah, apa sih maksudnya? Nah, ini maksudnya adalah ya sudah ketika kawan-kawan ingin pintar desain grafis, banyak-banyak belajar gitu. Nah, caranya diantaranya, monggo kawan-kawan follow akun-akun desainer itu, misal Rio Purba gitu, atau Vektor Kades gitu. Kalau kawan-kawan cari di internet itu ada gitu. Nah, nanti ketika kita melihat karya-karya beliau, nah ini akan menginspirasi kita. Oh ternyata kalau dibikin seperti ini tuh bagus gitu. Nah, oh ternyata kalau dibikin seperti ini bagus gitu. Jadi kawan-kawan bisa ambil idenya, tanda kutip dicuri tapi nggak seluruhnya, edit, kemudian diedit dengan kreasi kawan-kawan, dan ternyata itu bekerja. Nah, akhirnya kawan-kawan dapat satu ide referensi baru seperti itu. Nah, salah satu yang saya gunakan di slide presentasi saya ini ya. Nah, di slide presentasi saya ini terinspirasi dari Microsoft atau dari Windows. Nah, dan dari beberapa pengembang di internet juga ya, UI dan UX. Mereka itu punya istilahnya namanya tema kaca-kaca gitu. Nah, jadi ada teks, kemudian belakangnya itu ngeblur, tapi yang selainnya itu masih utuh seperti itu. Nah, ini menurut saya bagus. Nah, karena ini menurut saya bagus, saya coba apakah bisa saya lakukan. Saya coba bisa, menurut saya dan menurut saya ini bagus, ya sudah saya curi dan kemudian ini menjadi karya saya sendiri seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah ketika kawan-kawan ingin desainnya semakin bagus adalah jam terbang atau pengalaman. Nah, ketika kawan-kawan ingin punya karya yang bagus, jangan sungkan-sungkan untuk mengiyakan gitu, mengiyakan permintaan dari teman-temannya, kawan-kawan. Kalau misal dimintain bikin poster, ya sudah tinggal bikin, jangan sampai takut kalau hasil karyanya jelek. Nah, karena biasanya apalagi yang ketika pertama kali melakukan ya, biasanya itu memang tidak yang terbaik. Tapi nanti ketika kawan-kawan terus melakukan, insya Allah nanti akan ada improvement. Nah, seiring juga nanti kawan-kawan melihat, oh ternyata desain saya jelek gitu. Nah, tidak jarang juga ya kawan-kawan kalau misal kita membuat desain untuk DAD lagi gitu, atau muskom gitu. Saya bikin nih desain untuk muskom. Undangan muskom gitu. Wah, udah bagus nih, di-share ke orang-orang. Kemudian muskomnya jalan, habis muskom, kita diminta orang lagi nih untuk bisa desain yang baru. Terus tiba-tiba kita ingat desain kita yang lama gitu, kayaknya bagus sih desain yang dulu gitu. Terus kita cek kan di OA IMM gitu. Ya. Terus diperhatikan, loh kok ternyata tidak sebagus yang dibayangkan gitu. Nah, itu biasa terjadi ya kawan-kawan. Ketika kita melihat desain kita sebelumnya itu kurang bagus, itu adalah hal yang biasa itu. Dan di situ adalah ruang kita untuk belajar, mengimprove apa yang sudah kita peroleh. Nah, itu adalah jam terbang. Nah, bagi kawan-kawan yang belum belum pernah menggunakan ke desain grafis sebelumnya, saya mau mencoba menunjukkan sekalian bagaimana secara sederhana ya prinsip-prinsip tadi diterapkan dalam sebuah desain menggunakan PowerPoint. Nah, menggunakan PowerPoint. Nah, pertama kita punya konten. Selamat memperingati Hari Istiqlal 20 Februari 2021 negara mereka kokoh dengan masyarakat yang beriman. Nah, biasanya ini kan visual kita sudah punya konten. Nah, pertama kita susun dulu
set, sama sekalian diganti fontnya. Ini dibesarkan, taruh di sini. Kemudian Hari Istiqlal. Nah, ini yang menjadi kemudian judul saya gitu. Hari Istiqlalnya dibesarkan. Aduh. Taruh di sini. Kemudian tanggalnya 22 Februari 2021. Ini dibesarkan, pindahkan ke sini. Set. Negara merdeka, kokoh dengan masyarakat yang beriman. Nah, ini tagline, taruh di bawah. Karena nanti saya membayangkan bahwa di tengah-tengah ini mau ditaruh gambar. Nah, ini kita sudah punya tulisan, kita sudah susun. Tapi, nah terus ini kan fontnya masih biasa ya, font yang default, kurang bagus gitu. Udah tinggal diganti, misal diganti jadi Montserrat gitu. Ini Montserrat saya ada beberapa ya, DHIJKLM, Montserrat medium gitu misalnya. Kurang besar, kurang tebal. Ya udah saya ambil yang lain. Montserrat semi bold gitu. Nah, yang lainnya juga mau dibikin Montserrat semi bold. Nah, tapi kan kalau yang di atas ini kecil-kecil nggak bagus, yang semi bold. Ya udah ganti yang coba yang biasa aja. Montserrat medium. Nah, bagus ya sudah, taruh di sini. Oke. Ini juga masih tebal Montserrat. Medium. Itu bahkan kita pengen yang kurus. Nah, ini anaknya ya, ketika kita punya font family, kita nggak usah coba font yang lain, font yang sama aja gitu. Misal Montserratin terlalu kurus, yang light. Nah, ini bagus. Nah, mereka kokoh dengan tuh. Nah, misal kita pakai fontnya yang itu. Pertama kita atur letaknya di mana, kemudian kita ganti fontnya jangan terlalu banyak. Nah, saya pakai yang di bawah. Nama fontnya itu adalah Lato. Saya ukurannya Istiqlal 22 Februari 2021. Kemudian sekalian saya juga ganti warna backgroundnya dengan warna abu-abu dulu. Supaya lebih enak aja sih, supaya lebih nyaman untuk bekerja selanjutnya. Terus, apalagi nih? Komposisi udah, font udah, apalagi? Warna ya, warna dan ilustrasi. Oke. Saya kadang lebih suka dengan memasukkan ilustrasi terlebih dahulu. Karena ini Hari Istiqlal, maka ilustrasi yang paling cocok adalah yang di dalam pikiran saya. Mungkin kawan-kawan punya referensi yang lain. Itu adalah foto Masjid Istiqlal. Ini saya ambil dari internet. Nah, kalau foto ini di copy terus ditaruh langsung di sini, ini kayaknya kurang bagus gitu. Ini kayaknya kurang bagus. Saya kurang suka gitu. Ya udah, kita edit dikit Masjid Istiqlalnya. Ini kan Masjid Istiqlalnya. Kita mau menghilangkan langitnya. Picture format, ada yang namanya salah satu fasilitas yang bagus di PowerPoint itu adalah remove background. Nah, kan kelihatan yang berwarna apa ini? Ungu ini nanti bakal dipotong. Terus kita tinggal tandain. Ini saya mau pakai yang ini. Ini juga mestinya harus dipakai. Dan mau ujung-ujungnya juga gitu. Set gitu. Keep change. Oh, hilang gitu. Langitnya hilang. Sudah, tinggal kita copy, pindahkan ke yang tadi. Set. Nah, kita punya ilustrasi. Nah, saya pribadi masih kurang puas. Nah, saya crop fotonya. Fotonya ini. Kemudian, vector format, di crop to shape. Ke sini, step gitu. Nah, biar di bawahnya ada kayak lingkaran seperti itu.
Nah, jadi seperti ini. Nah, kita sudah punya ilustrasi, kita sudah punya konten, kita sudah punya layout. Mau ditambahkan apa lagi nih? Nah, kalau di sini, nah mungkin kita punya apa istilahnya? Kita punya sosial media, kontak dan sebagainya sudah tambahkan di bawah. Set. Nah, cara nambahin teksnya gimana? Saya lupa tadi. Di insert, kemudian text box, set gitu. Di sini aja lah. Kita hapus dulu, set. Insert, text box, IMM, UGM gitu. Salah ding. Nah, ini untuk Instagram ya, misal. Ini akun Instagramnya IMM UGM. Terus ini ada gambar tadi yang sudah di-download. Ya udah tinggal copy, pindahkan ke sini. Nah, akan taruh di bawah set gitu. Nah, tinggal kita atur ini terbalik. Balik lagi. Nah, ini tinggal kita atur ukurannya seperti apa gitu. Ini bisa di zoom. Nah, kita nanti rapi Simabim. Jadi ini saya sudah buat ya, supaya tidak memakan waktu banyak. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena saya hitam putih, kita ingin yang lebih berwarna. Nah, saya kebetulan apa ya? Nah, kita butuh yang lebih berwarna. Nah, saya cari di internet background. Kalau bisa kawan-kawan cari yang seperti tadi ya, yang gratis, yang tidak apa yang membolehkan untuk download seperti itu. Jangan cari juga gambar yang HD gitu, yang berkualitas tinggi. Jangan sampai cari dapat gambar yang pecah-pecah seperti itu. Nah, saya punya background ini. Bisa diputar, kemudian dimasukkan ke dalam, kita copy, dan kita tempel, paste. Nah, kan di atas kita mau dia jadi background picture format, nah, jadi tulisan selamat memperingati hari Istiqlal. Ini kurang diputar ding. Nah, ini kita sudah punya background, sudah punya warna, sudah punya tulisan, sudah punya ilustrasi. Nah, ini sudah bagus ya istilahnya untuk menjadi sebuah poster. Ini saya sesuaikan lagi ya. Saya biar aman pakai warna yang tulisan yang hitam putih itu. Yang di atas karena backgroundnya putih, saya pakai tulisan hitam. Yang di bawah karena gelap, saya pakai tulisan berwarna putih. Nah, edit sedikit lagi, jadi yang seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi. Gimana sih? Terus gimana cara menggunakan foto ini gitu? Kan kita mau nge-share. Nah, bagaimana sih cara nge-share poster dari PowerPoint? Nah, yang pertama adalah kita simpan dulu gambar ini. Caranya, ini kan di slide 12 ya. Slide 12, kita blok semuanya. Klik kanan, save as picture. Oke, kita punya desain grafis 101. Picture 1.png. Nah, ini hari Istiqlal. PNG, kita simpan. Jadilah dia sebuah file sendiri. Coba saya buka dulu filenya. Nah, jadilah dia sebuah file sendiri. Nah, ini udah jadi, kita udah punya. Dibuka. Sudah, kita udah punya poster buat di share. Nah, seperti itu ya kawan-kawan.
share screen. Nah, kita sudah punya, akhirnya kita punya sebuah file yang siap untuk dibagikan dengan menggunakan PowerPoint. Oke, barangkali, barangkali sekian ya materi saya soal desain grafis, soal apa namanya, prinsip dasar serta soal software, soal prinsip dasar serta bagaimana cara menggunakan PowerPoint sebagai apa istilahnya media pembelajaran atau alat untuk membuat sebuah poster gitu. Barangkali sekian mungkin untuk tanya jawab dan sebagainya. Saya serahkan kembali ke TN. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pak atas materinya. Lengkap sekali ya teman-teman ya, kita menyimak materi yang Halo TN. Ya, halo Mas. Dari mulai fungsi desain grafis, pengembangan teknis, prinsip, kemudian sampai tips-trik yang disampaikan, yang dibagikan sama Mas Faiz ke teman-teman dan kita semua gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan atau yang ingin sharing seperti itu, karena kita di sini sharing diskusi ya. Boleh silakan langsung saja mengetik pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa langsung on mic saja kalau ada pertanyaan. Monggo silakan. Monggo barangkali ada dari kawan-kawan yang mau ditanyakan soal materi tadi. Betul, monggo teman-teman. Oke, baik. Mungkin belum ada ya Mas Faiz ya. Jadi mungkin TN aja nih Mas yang mau tanya ke Mas Faiz. Jadi saya mau tanya Mas, jadi kalau TN nggak keliru ya, di Corel itu ada fitur setting as RGB atau CMYK ya? Halo? Ya, halo Mas Faiz, suara saya terdengar kah? Kurang keras, Tri. Oh baik. Kalau sekarang Mas? Ya, cukup. Halo Mas Faiz? Halo? Suara saya terdengar? Udah terdengar. Tadi materi saya kedengaran nggak dan kelihatan nggak? Oh iya, tadi kelihatan Mas. Tapi kalau di tempat saya sudah di stop share screen-nya. Gimana? Oh iya, ini share screen-nya sudah selesai Mas. Jadi tadi sudah di close ya share screen-nya. Sekarang sesi tanya jawab. Okay. Mungkin karena teman-teman gue ada yang tanya, mungkin TN aja ya Mas yang tanya ya ke Mas Faiz. Kalau boleh nih. TN mau tanya Mas, jadi kalau di CorelDRAW itu kalau tidak salah ada fitur save as RGB atau CMYK itu Mas. Itu sebenarnya dua hal itu beda atau sama ya Mas ya? Atau perbedaannya apa gitu? Semoga Mas Faiz mungkin bisa mohon jawabannya gitu. Halo Mas Faiz. Halo, sorry, masih semut. Bedanya RGB sama CMYK ya? Iya betul. Nah, kalau biasanya kalau kawan-kawan posternya itu mau dikirim ke sosial media atau dikirim secara digital, itu kawan-kawan pakai RGB aja. Tapi kalau misal mau di print, itu baru biasanya pakai CMYK. Tapi biasanya kalau saya sendiri biasanya itu jarang menggunakan CMYK. Biasanya yang ngatur itu tuh udah dari orang printernya gitu. Jadi ketika kita melakukan desain grafis, apalagi ketika di awal, kita biasanya menggunakan mode RGB karena layar kita itu RGB gitu. Ada sih maksudnya itu RGB itu red, green sama blue. Red, green sama blue itu untuk apa sih istilahnya, nilai-nilainya itu merepresentasikan kecerahan warna-warna masing-masing pixel gitu. Nah, sedangkan CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan black.
Nah, nggak tahu kenapa black itu diambil K-nya bukan CMYB gitu. Nah, itu biasanya untuk merepresentasikan tinta printer gitu. Kalau tinta printer kan ada empat warna. Yang C ada M, Y, sama K gitu. Jadi kalau kawan-kawan mau bikin, jadi CMYK itu cenderung digunakan oleh orang-orang percetakan. Tapi kalau kawan-kawan ingin desain poster, ya sudah desain pakai RGB aja gitu, biar nanti warnanya itu nggak berubah-ubah. Tapi takutnya kalau kawan-kawan pakai CMYK, terus ketika di share itu warnanya kok berbeda gitu. Jadi pakai RGB aja sih sarannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz atas jawabannya ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan Mas di kolom chat beberapa Mas dari. Oke, saya baca. Iya, monggo Mas. Dari Ahmad Salahuddin. Oke. Apakah semua versi PowerPoint itu bisa buat edit Mas? Bisa. Siapa salah ya? Tuh, Ahmad. Bisa, Mat. Semua versi PowerPoint itu bisa buat edit. Pada akhirnya adalah tergantung kreativitas kita. Nah, caranya itu tadi kita keluar dari PowerPoint tersebut. Coba saya share screen lagi ya. Nah, ketika kita buka PowerPoint, biasanya kan yang ditampilkan itu adalah sebuah halaman kosong kan. Ya udah, kita hapus semuanya dulu aja. Kita benar-benar kosongkan halaman kita. Ini slide. Nah, seperti ini kan. Format background. Color. Nah, biasanya kan seperti ini kan kalau kita membuka PowerPoint itu tampilnya seperti ini. Nah, ya sudah, ini tuh sebenarnya sudah menjadi kanvas kita. Nah, jangan terlalu polos edit di sini. Nah, ini misal apa namanya tadi? Kajian atau DAD. Nah, keluar aja dari zona nyaman itu gitu. Nah, misal ini kita bisa kecilkan set. Nah, kan bisa kita kecilkan. Kita juga bisa masukkan gambar, insert pictures gitu, tambahkan gambar. Kita bisa menambahkan bentuk. Nah, ini bebas sekali ya. Jadi semua versi PowerPoint bisa untuk membuat mengedit desain. Kalau misal sudah selesai, kalau ingin menyimpannya sebagai sebuah gambar, kan tinggal blok yang mau diubah, klik kanan, kemudian save as picture, gitu. Jadi kan bakal diarahkan seperti penyimpanan biasa gitu. Tapi kita dapatnya gambar. Barangkali itu cara. Barangkali seperti itu. Ada lagi? Oke Mas, terima kasih Mas Faiz. Ada nih pertanyaan lagi Mas dari kolom juga dari Mas Brilian. Untuk pemula dalam konten di feed sosmed terutama di Instagram, lebih baik bitmap atau vektorial, kemudian software yang lebih mudah dan fleksibel. Monggo Mas Faiz jawabannya. Kalau kawan-kawan baru pertama kali untuk membuat konten di sosmed atau IG, kalau yang saya pribadi sarankan itu ya menggunakan, kalau benar-benar pemula banget ya kawan-kawan, gunakan coba PowerPoint dulu aja nggak apa-apa. Seperti yang sudah saya coba tadi itu, saya cobakan tadi. Mungkin kalau kawan-kawan banyak yang bertanya gimana sih caranya menggunakan PowerPoint, mungkin kalau perlu saya buatkan tutorial gitu kalau banyak yang bertanya. Tapi kayaknya sudah banyak sih yang membuat di internet seperti itu. Nah, kemudian bitmap atau vektor gitu. Pada akhirnya ketika kita membuat sebuah konten, kita itu akan mencampurkan keduanya hal tersebut gitu. Seperti yang saya demokan tadi, saya ambil foto Masjid Istiqlal itu bitmap.
dan saya menggunakan bitmap tersebut dalam aplikasi konten dalam aplikasi edit tanda kutip vektor gitu. Nah, pada hasilnya seperti itu. Halo? Nah, pada akhirnya juga seperti itu, bakal dicampur-campur. Nah, dan yang paling mudah dan fleksibel menurut saya adalah Inkscape. INKSCAP gitu. Yang mana ya? Saya screen lagi. Nah, ini namanya Inkscape. Nah, coba saya bukakan ya aplikasinya. Nah, sedang membuka aplikasi. Mana sih? Nah, ini yang namanya Inkscape karena Inkscape ini pertama dia itu gratis, yang kedua dia itu ringan, yang ketiga dia toolsnya udah lengkap, sudah hampir dekat, sudah mirip dengan yang berbayar lah gitu. Terus dia itu juga punya banyak tutorial di YouTube ataupun di tempat-tempat atau di dokumentasi yang lain. Jadi istilahnya dokumentasinya itu cukup lengkap, belajarnya itu cukup mudah seperti itu kalau yang Inkscape. Nah, ini share. Nah, ini. Nah, ini Inkscape. Nah, jadi tampilan itu sudah mirip dengan CorelDRAW, tapi gratis. Iya. Saya mau bikin tulisan, klik tulisan di sini, tulis. Ya, kita masuk media, tulis kemudian kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi ini juga ringan loh aplikasinya. Nah, yang ini dibesarkan. Gini misal, ini kan misal berantakan nih, ini mau ditengahkan. Udah mana sih? Align page, tek, udah selurusan dia di tengah-tengah. Ganti font di mana? Ini kan, jadi kan seperti ini. Kita mau ganti font, blok, klik ganti font, terus Montserrat. Nah, berubah dia. Ini ilmunya terlalu kurus. Kita gendutkan aja nih, pakai yang bawah ini kan. Nah, Montserrat. Nah, jadi nama fontnya di sini, nama keluarganya, font familianya di sini, kemudian anak-anaknya ada di sini. Ada yang heavy italic, bold. Mau bikin bentuk lingkaran, ini lingkaran. Nah, kalau mau melakukan apapun biasanya banyak kok di internet Inkscape cara buat ini gitu, Inkscape tutorial atau misal how to align text gitu, atau apapun lah yang kawan-kawan ingin pelajari tentang Inkscape itu sudah banyak tersedia di internet. Jadi kalau mau benar-benar belajar soal Inkscape-nya, saya tidak bisa mengejar ya untuk satu kali pertemuan atau beberapa menit saya itu ya saya tidak bisa. Kemarin itu saya pernah mengadakan pelatihan sama kawan-kawan IMM juga, itu beberapa jam gitu untuk belajar Inkscape. Aplikasi yang lain juga seperti itu. Sudah cukup? Terima kasih Mas Faiz atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mas Pilihan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Demon di kolom chat Mas Faiz. Ini soal pemilihan PC atau Android Mas. Kalau menurut Mas Faiz lebih baik di mana? Kalau antara PC sama Android,
Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan di komputer karena lebih fleksibel. Kalau Android itu karena layarnya kecil ya, karena layarnya kecil kita menggeser-geser itu susah. Mau ganti-ganti font juga kadang-kadang itu berat. Nah, minimal tablet lah kalau mau bikin poster. Nah, tapi bisa kalau pakai Android bisa ya bisa gitu. Monggo kalau kawan-kawan memang nyaman. Soalnya kalau kita pakai PC ini benar-benar fleksibel. Seperti yang sudah saya lihat tadi ya, kalau kawan-kawan perhatikan, ini halaman ini bisa saya goyang-goyang seperti ini. Nah, menggoyang-goyangnya itu mudah banget. Bisa digeser-geser hanya dengan kawan-kawan punya di mouse itu kan yang scroll ini kan, scroll yang atas bawah. Itu tuh bisa ditekan loh. Tek gitu. Tek 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 gitu. Nah, kalau scrollnya ditekan, tek, terus digeser, ya udah dia itu bergeser. Jadi kita bisa loncat, misal di sini kita mau bikin lingkaran yang kecil gitu. Nah, terus kita mau bikin kotak di sini, kita bisa loncat-loncat secara bebas. Itu sih salah satu keunggulannya. Kalau menggunakan Android bisa, cuman kreativitas kita itu di sana sedikit lebih terbatas kalau menurut saya pribadi. Kalau aplikasi Canva untuk sekedar feed Instagram, ya bisa juga sih gitu, bisa. Cuman baik lagi ya, kreativitas kita kurang tereksplor, karena kalau Canva itu kan udah ada template-nya kan. Nah, jadi kita sebagai pengguna doang. Nah, tapi kalau benar-benar kalau kawan ingin istilahnya, jadi salah satu kekurangan template itu desain kita itu bisa ditiru orang lain gitu. Kan kita punya template yang bagus tuh, nanti dipakai sama orang lain gitu, terus jadi seakan-akan suasananya itu OA kita sama OA-nya mereka itu sama gitu lah. Nah, kalau misal mereka udah ngepost tujuan, misal mereka itu jualan makanan, terus kita jualan DAD, kita pakai template yang sama, mereka tuh ngirain kita itu dari toko yang sebelah, padahal itu kita yang bikin tentang IMM gitu. Nah, ada banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, kalau kita bikin secara sendiri-sendiri, kita benar-benar bikin yang istilahnya yang unik gitu. Kita bisa bebas berkreasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Oke, terima kasih Mas Faiz atas jawabannya. Kemudian nih mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya untuk sesi kali ini. Oh iya, terima kasih Mas Faiz sudah dijawab di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman tadi pertanyaan terakhir ya dari sesi pelatihan media desain grafis 101 hari ini atau sore ini ya. Untuk informasi dari panitia bahwa pelatihan ini tidak berhenti saja pada sesi sore ini, namun akan ada output kegiatan dari pelatihan ini. Jadi teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah desain grafis sederhana, nanti kemudian dikirimkan ke panitia. Untuk detailnya nanti kita akan coverkan lewat grup pelatihan ya teman-teman. Sekian teman-teman, pertanyaan tadi mengakhiri dan pengumuman tadi mengakhiri pelatihan media pada sore hari ini. Terima kasih kepada Mas Faiz sudah sharing banyak hal kepada kita ya Mas ya. Saya sangat aktif sekali dengan materi yang disampaikan Mas Faiz, sangat lengkap sekali dari prinsip dasar, teknis, urgensi, fungsi, bahkan tips trik tadi diberikan sama Mas Faiz begitu. Nah, semoga hal yang diberikan oleh Mas Faiz tadi bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua ya teman-teman untuk berdakwah melalui sosial media dengan desain grafis yang baik gitu ya, dan informasinya tersampaikan gitu. Nah, untuk sesi terakhir ini kita akan foto bareng dulu teman-teman. Silahkan teman-teman yang bersedia untuk on cam, silakan on cam. Kita akan foto bersama. Monggo. Oke. Silakan teman-teman yang masih off cam, silakan on cam. Baik. Oke.
teman-teman. Saya hitung sampai 3 kali ya. Nanti saya ambil pencarian. Untuk pertama, 1, 2, 3. Lagi ya teman-teman ya. Yuk kita capture lagi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu hadir untuk di pelatihan sore ini. Saya sangat senang sekali mau dampingi acara pada sore hari ini dengan antusias teman-teman semua dan materi yang disampaikan oleh Mas Faiz yang sangat komprehensif ya. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.30, kita akhiri pelatihan pada sore hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pelatihan hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak.